Kali ini saya Robi Putra Salim akan memandu acara ini berlangsung selama 1 jam ke depan. Dan untuk di sesi ini, Wow Bubble Speak Up kedatangan 2 narasumber. Yang pertama kita hadir Bapak Bambang Patijaya. Selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Beliau anggota DPR RI, Dapil Bubble. Kebetulan beliau bertugas di Komisi 2. Dan satu lagi narasumber kita ada Pak Davitri. Halo Pak Davitri. Halo, selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau merupakan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, malam ini Wow Bubble Speak Up akan berbincang terkait tentang persiapan Pilkada 2020. Yang mana kita tahu Pilkada 2020 ini pada awalnya memiliki jadwal pada tanggal 23 September, ya kan Ketua? Namun dikarenakan terjadi musibah, wabah di seluruh permukaan bumi, COVID-19 melanda Pandemi. Bumi ini, maka kita semua mengalami ancaman. Ancaman apa? Ancaman kematian dan lain-lain. Nah, untuk hal itu kita akan mengulas bagaimana persiapan-persiapan baik itu dari segi teknis, kebijakan, apapun yang untuk di lapangan. Maka dari itu kita akan langsung ke Pak Bambang Patijaya selaku Komisi 2 DPR RI. Kita ingin nanya nih Pak, sejauh ini di DPR RI itu sendiri pelaksanaan pilkada ini apakah tidak terlalu dipaksakan Pak? Karena kita tahu pandemi COVID-19 ini sendiri belum selesai. Semua termasuk pemerintah, tenaga kesehatan dan segala unsur lagi berperang melawan COVID ini. Namun kita dihadapkan dengan tugas konstitusi pelaksanaan Pilkada 2020 serentak. Dan yang kita tahu pilkada ini tidak mungkin akan kita undur lagi. Kalau kita undur mungkin akan menjadi kontra politik di lain waktu. Akan bergesernya waktu demokrasi. Nah, untuk Pak Bambang bagaimana pembahasan ataupun peran dari Komisi 2 untuk mengawal pilkada ini akan berjalan dengan baik? Baik, terima kasih. Jadi kan gini, bahwa menjadi landasan daripada pelaksanaan Pilkada 9 Desember Pak ya, 2020 ini kan adalah Perpu nomor 2 tahun 2020. Iya benar. Nah, di dalam Perpu itu dia mengatur beberapa hal, antara lain mengenai masalah tentang apa yang dinamakan pemilihan lanjutan, kemudian bagaimana mekanismenya, kemudian tentunya mengenai masalah waktu, seperti itu. Nah, bagi kami di Komisi 2 tentu kita akan kawalnya sama-sama. Bagaimana kita bisa melaksanakan pilkada di daerah sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dengan tentu tidak mengabaikan standar protokol kesehatan dan juga tetap menjunjung tinggi asas demokrasi. Saya pikir demikian. Nah, jika pertanyaannya kemudian adalah apakah bisa dilaksanakan atau tidak nantinya, Yeah. saya pikir ini sesuatu yang belum perlu kita sampaikan apakah bisa dilaksanakan atau tidak, karena terus terang waktunya juga masih masih cukup. Dan tentunya kenapa bisa muncul angka tanggal 9 Desember ini kan sebetulnya usulan daripada pemerintah. Perpu ini merupakan produk usulan daripada inisiatif pemerintah yang kemudian disosialisasikan bersama dengan DPR, dan kemudian ya kita putuskan ini bisa untuk dilaksanakan seperti itu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang masih harus kita dukung dan kita kawal bersama. Iya benar. Untuk mengawal ini juga DPR RI sudah menerbitkan Perpu ya Pak ya? Ya. Perpu nomor 2 tahun 2020. Ya. Apakah isi di Perpu itu juga sudah apakah ada perbedaan di isi Perpu itu, baik itu sebelum COVID dan sesudah COVID ini? Ya tentu, seperti saya sampaikan menurut 3 hal ya. Jadi kurang lebih seperti ini, koreksi kalau saya agak keliru ya.
kalau saya tidak salah ada penambahan 3 pasal. Yang pertama itu mengenai pasal 120 itu mengenai dimungkinkannya pemilihan lanjutan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pasal 122A. Ini berkaitan dengan bagaimana mekanismenya sendiri dan kemudian bagaimana diatur bahwa pelaksanaan daripada pemilu lanjutan ini merupakan suatu kesepakatan daripada 3 unsur, pemerintah, DPR, dan juga dengan KPU, seperti itu, secara bersama-sama seperti itu. Nah, kemudian juga bersama dengan itu diatur mengenai masalah waktu pelaksanaannya, pasal 201 kalau salah, 201A. Nah, saya pikir kita terlalu dini jika sudah ingin menjustifikasi bahwa kita tidak bisa melaksanakan atau mungkin akan kesulitan dalam melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Karena kenapa? Tahapan ini masih waktunya masih cukup. Dan saya pikir ini harus merupakan konsensus bersama. Seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Mungkin ini dari DPR RI sudah mengawal kebijakan ini agar pelaksanaan pilkada ini akan berjalan dengan baik dan benar. Ya. Hanya saja Pak, kan di negara lain juga kan pilkada atau pemilihan ini kan juga digelar. Ya. Tidak hanya di Indonesia, ada juga di luar negeri itu Korsel, Korea Selatan. Meskipun di masa pandemi mereka tetap melaksanakannya dengan diperketatnya protokol kesehatan. Ada juga negara-negara lain yang menunda ini hingga tahun kemudian. Nah, di Indonesia sendiri kan hanya bergeser waktu. Meskipun kita belum selesai menyelesaikan masalah pandemi ini, namun pilkada ini akan tetap kita laksanakan. Nah, kita akan bergeser ke Pak Ketua. Untuk Pak Ketua sendiri nih, Pak Ketua KPU, Pak Davitri, di Bangka Belitung ini persiapan pelaksanaannya sejauh mana? Apakah ada hambatan-hambatan? Karena kan tanpa ada COVID-19 ini aja, tantangan itu sudah pasti terjadi di lapangan. Nah, untuk sekarang kan ini semakin mencekam, ya kan? Ancaman kematian di depan mata. Teman-teman di lapangan, teman-teman penyelenggara mungkin rasa was-wasnya lebih tinggi. Di 2019 aja kita pemilu 2019 kemarin tanpa ada pandemi aja kematian tinggi untuk pihak penyelenggara. Nah, bagaimana ini Pak dari teman-teman di penyelenggara Pak? Ya, memang tadi sudah dijelaskan terkait landasan hukum KPU sebagai penyelenggara tentunya melaksanakan amanah undang-undang dalam melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Bambang. Ada berapa pertemuan? Ada 2 kali pertemuan ketika Perpu kemudian dikeluarkan sehingga ditetapkan 9 Desember 2020. Karena ada berapa opsi memang waktu pertemuan KPU dengan Komisi 2 waktu itu Mendagri. Ada yang mengajukan 6 bulan, ada yang mengajukan diundur 1 tahun kan hingga 23 September 2021. Tapi memang karena ada juga rekomendasi yang surat jawaban yang disampaikan oleh gugus tugas dari penanganan COVID-19 pusat kepada KPU itu merekomendasikan ya dipersilakan untuk melakukan pilkada ini dengan ketentuan-ketentuan protokol COVID-19. Dan tadi sudah sampaikan ada pasal 210 ayat 2 itu sebenarnya dimungkinkan apabila COVID ini melanda secara terus daerah-daerah banyak yang zona merah itu dimungkinkan kemudian untuk ditunda kembali. Tapi hari ini di Perpu itu tapi hari ini bahwa kita semua optimis dengan apa yang sudah dilakukan baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan yang tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan seluruh stakeholder yang membantu pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pilkada ini. Kita hari ini tahapan semenjak ditetapkan virus COVID-19 ini menjadi bencana non alam, kita kan sudah pada Maret 2020 itu sudah menghentikan tahapan-tahapan pilkada. Kemudian Perpu itu keluar, maka 15 Juni kita mulai kembali melanjutkan 4 tahapan yang ada, yaitu
pemencarian data pemilih, verifikasi faktual calon persoalangan, kemudian penonaktifan PPS Iya. dan PPK. Pada tanggal 15 Juni itu kita teruskan kembali. Dan alhamdulillah hingga hari ini tentu KPU kan sudah pasca ini sudah berkoordinasi dan RDP dengan Komisi 2 sudah mengeluarkan 2 aturan terkait pasca dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2020 ini. Ya, pertama tentang tahapan. Jadi PKPU 5 itu mengatur bahwa 9 Desember kita adalah pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ini harus kita sampaikan kepada masyarakat tahapan-tahapan yang kemudian nanti yang bersentuhan dengan dengan halayak ramai tentu akan menjadi perhatian kita. Yang kedua, dalam melaksanakan seluruh tahapan ini, KPU juga mengeluarkan PKPU nomor 6 tahun 2020, yaitu pelaksanaan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan gubernur, wakil gubernur tahun 2020 dalam dengan menggunakan protokol COVID-19. Jadi semua sebenarnya ini sudah diatur dan kita optimis apabila tahapan-tahapan dilaksanakan itu menggunakan aturan-aturan yang sangat jelas. Contohnya hari ini di PKPU itu semua petugas KPU, Bawaslu dan seluruh jajaran PPK, PPS dan KPPS diminta untuk melakukan rapid test ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Baik pada tahapan ini tahapan coklit semuanya dilakukan rapid test itu, sehingga tidak ada kekhawatiran ketika melaksanakan tugas itu mereka ini menjadi pembawa virus pembawa virus COVID-19 ini atau menjadi klaster baru dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada ini. Begitu juga misalnya nanti kita masih optimis bahwa tingkat partisipasi yang sudah ditetapkan oleh KPRI yang tentu sudah dituangkan dalam RPG rancangan program jangka menengah KPU itu adalah 77,5%. Dan ini memang dalam beberapa kesempatan saya sampaikan banyak yang kemudian seolah tidak optimis nih Pak. Benar itu. Pak Bambang. Jadi tapi ini menjadi kerja keras dan ikhtiar kita bersama karena semua tahapan nanti akan kita sosialisasikan tentu melibatkan berbagai pihak. Yang tadi ada beberapa perubahan-perubahan mekanisme yang kemarin BIMTEK segala macam banyak kita lakukan secara tatap muka. Secara terbuka. Hari ini kan kita melakukan BIMTEK lebih menggunakan daring dan sistem online yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah mekanisme-mekanisme yang kemudian berubah secara internal. Tapi hal-hal lain saya kira bahwa untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pilkada ini tidak berkurang sedikit pun. Itu yang ingin kami tegaskan dari KPU, dan kami juga menyampaikan dengan Pak Bambang selaku Komisi 2. Alhamdulillah hari ini ada dapil bubble ini di Komisi 2. Kami sangat senang dan tentu ini menjadi memberikan masukan-masukan kepada kami, dan kami pun akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan apabila terjadi masalah-masalah di lapangan, dan ini menjadi masukan dalam membuat regulasi perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan tentunya. Nah, dalam pelaksanaan kampanye misalnya, kita dalam PKPU 5 itu hanya 71 hari nanti kampanye. Jadi lebih sedikit dari sebelumnya. Ya, lebih sedikit dari sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya sampai berbulan-bulan ya. Ini menjadi lebih sedikit, dan tentu nanti ketika misal debat itu kan tidak boleh nanti orang terlalu banyak dalam sebuah ruangan, atau rapat terbuka, rapat umum itu bisa dilakukan kalau dalam PKPU 6 dengan dimungkinkan secara online. Nah, dimungkinkan dengan via daring atau secara virtual itu dimungkinkan. Nah, ini merupakan sebenarnya ada sebuah momentum dalam pelaksanaan proses pilkada ini, sehingga nanti ada proses perbaikan sistem pemilu yang kami kira lebih efektif. Tapi bagaimanapun ada sebuah konsekuensi, sepertinya misalnya dulu kita tidak menggunakan APD misalnya kan dalam proses pelaksanaan ini, kemudian tidak menggunakan protokol kesehatan. Nah, ini pun kemarin kita sudah menyampaikan kepada KPRI dan tidak ada masalah. Hari ini semua APD itu sudah dimasukkan dan disampaikan untuk kabupaten kota yang 4 pilkada menghitung APD itu, dan
ada juga pemerintah daerah memberikan dalam bentuk APD. Karena kalau terkait hibah, pemerintah daerah sudah tidak bisa lagi memenuhi kekurangan APD, tapi APBN sesuai dengan pertemuan itu sudah masuk semua ke rekening KPU 4 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Artinya semuanya hari ini ada persoalan-persoalan teknis yang sudah jalan, baik dalam pelaksanaan proses tahapan-tahapan yang ada itu sudah tidak ada persoalan sebenarnya. Iya. Gitu. Dan kita kan ini Pak, berapa hari yang lalu kalau nggak salah ya ada berita tuh di Belitung Timur, salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pilkada terjadi penolakan coklit dari salah satu warga dikarenakan katanya dia tidak mendapatkan BLT. Nah, itu bagaimana Pak tanggapannya Pak? Memang ada di beberapa kabupaten ya, termasuk di Belitung Timur, Bangka Barat, kemudian Bangka Tengah yang kami dengar ada satu, ada tidak banyak, ada satu yang masuk di daftar AKWK. Jadi kita kan ada yang harus kita coklit, kemudian dia menolak untuk ditemui. Nah ini ketika kami tanya alasannya apa, ketika kami menekan ke situ ternyata alasannya karena tidak mendapatkan bantuan BLT. Nah tidak mendapatkan bantuan BLT ini kita nggak nyambung, nggak nyambung dengan coklit. Nggak nyambung. Kita ini hanya coklit ini kan bukan harus bertemu, Iya. tapi coklit ini hanya memastikan bahwa benar apa tidak data yang kita dapat dari DP4 kemudian kita masukkan dalam daftar AKWK itu ada tidak orangnya, itu tidak. Kalau dia Verifikasi aja. Ya, kalau dia sudah meninggal kita coret kan. Iya, Kalau masih ada, kalau di rumah itu ternyata ada yang belum terdaftar maka kita tambah. Jadi nah, ini prosesnya. Jadi itu tidak mempengaruhi sebenarnya, tetap kita minta dengan keluarganya, kemudian ada dia datang. Itu dinamika lapangan aja. Tapi petugas kita kan agak malu juga kalau ditolak. Karena memang yang bisa jadi yang menjadi petugas PPDP kita itu, petugas pemutahiran data pemilih itu ya RT RW yang ada di situ, sehingga ya mereka ini didata terus kami ini kan katanya bantuan enggak lah, Persoalan lokal aja itu. persoalan lokal. Persoalan lokal aja. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan proses coklit yang ada pilkada, tapi paling tidak ya ini bisa diinfokan kepada pihak-pihak terkait oleh petugas kami sehingga bisa membantu juga kegiatan semua yang menjadi tugas-tugas pemerintahan, termasuk hari ini coklit berjalan dengan baik. Saya kira tidak ada persoalan. Kalau satu tadi yang di 3 kabupaten yang kami dapat info itu ya kita sampaikan tidak ada masalah, tidak ada persoalan seperti apa yang disampaikan, tidak ada sambungannya sebenarnya terkait. Hanya ini memastikan apakah yang bersangkutan masih berdomisili di situ, lengkap tidak, punya KTP elektronik tidak. Nah ini yang kita ini kemarin yang Bangka Barat sudah menyampaikan, keluarganya juga menyerahkan KTP-L-nya untuk dilakukan proses pencoklitan bahwa yang bersangkutan tetap menggunakan hak pilihnya, terdaftar dalam DPS nantinya, daftar pemilih sementara, dan nanti kalau memang tidak ada perbaikan lagi bisa ditetapkan dalam daftar pemilih tetap di 4 kabupaten kota. Siap. Panjang ya. Emang menguasai betul. Jadi tadi kan Pak Ketua KPU kan menjelaskan terjadi pergeseran atau kalau istilah terbarunya ada new normal, ada kebiasaan-kebiasaan baru yang mulai diterapkan. Awalnya nggak menggunakan APD, kini menggunakan APD. Nah, untuk di DPR sendiri Pak, apakah di rapat penentuan Pilkada 2020 kemarin terjadi pembahasan bahwa ada perbaikan-perbaikan pelaksanaan Pilkada kita, akankah kita bergeser ke arah digital? Mungkinkah kita akan menggunakan teknologi daring ini, teknologi ini untuk melaksanakan pilkada-pilkada ke depannya? Mungkin seperti itu. Ya, saya pikir kan tentang tata cara kampanye dan sebagainya itu diatur di PKPU kan. PKPU. Dan saya pikir kita harus semua melihat bagaimana perkembangan. Tentu dari situasi yang ada kita harus memaksimalkan penggunaan teknologi informatika, teknologi digital dan sebagainya. Kita bisa lihat dari data yang kami dapat, umpamanya ya, data handphone saja, bahwa ada 79% penduduk Indonesia ini memiliki handphone. Jadi kalau dari 275 juta, mungkin sekitar 215 juta itu punya handphone. Kira-kira demikian. Iya benar. Nah, yang menarik adalah Pak Ketua, 73% adalah pengguna handphone smartphone. Jadi handphone seperti ini.
Nah, ini kan bisa menyebabkan mungkin ke depan terjadi perubahan strategi-strategi di dalam kampanye dan sebagainya. Dan saya pikir ini sangat dimungkinkan begitu. Contoh, kita lihat lagi dari data yang kami terima bahwa hampir 49% daripada daftar pemilih itu ternyata adalah pengguna media sosial. Nah, kemudian mereka juga biasanya mendapatkan informasi-informasi tentang berita sosial politik. Itu 87% itu dari televisi. Kemudian mendapatkan informasi daripada koran itu sekitar 15%. Lalu radio 13%. Nah, dari konfigurasi data-data seperti ini, saya pikir silakanlah kepada peserta pilkada nantinya dalam memaksimalkan cara-cara untuk berkampanye. Artinya apa? Bahwa memang tidak harus tatap muka dalam skala rombongan besar, karena kita harus mensiasati dari situasi yang ada. Kami tetap berkeinginan, tetap berpesan kepada KPU di dalam mengawal ini adalah bagaimana tetap pelaksanaan daripada pilkada dilaksanakan dengan memenuhi kaidah-kaidah protokol kesehatan. Dan salah satunya adalah menghindari kerumunan besar itu. Seperti itu. Jadi dari situasi yang ada ini, saya pikir silakanlah disiasati dan kemudian dimaksimalkan. Siap. Dan momentum COVID ini kan melahirkan kebiasaan baru tadi Pak ya. Ya. Kita lebih dekat dengan teknologi, kita lebih memperhatikan kesehatan. Betul. Nah, untuk menjaga kualitas dari demokrasi ini, kan kita tetap mengedepankan jurdil, jujur dan adil. Namun kan sekarang demokrasi vs kesehatan nih Pak. Ya kan, kita tetap menjaga kualitas demokrasi ini, tapi kita juga harus bagaimana menjaga kesehatan ini tidak menjadi klaster baru di pilkada ini. Apakah dari DPR sendiri sudah menyiapkan jaminan Pak untuk para penyelenggara maupun pengawas yang di lapangan apabila teman-teman di lapangan ini ke depannya, kita juga tidak mau berharap yang negatif, tapi kan kita semua harus antisipasi nih Pak. Apakah sudah ada tuh Pak langkah-langkah dari DPR sendiri untuk itu? Seingat saya pada rapat terakhir dengan KPU RI, hal tersebut disampaikan oleh rekan-rekan di Komisi 2 tentang bagaimana perlindungan kesehatan terhadap para penyelenggara. Tadi sudah disinggung oleh Pak Davitri mengenai bila perlu itu sudah dites. Saya pikir bukan rapid lagi ya, tapi sudah PCR atau gimana itu? Rapid di awal ya. Karena memang kemarin waktu kami kunjungan kerja ke Serang, juga KPUD-nya juga mengatakan melakukan hal tersebut. Ya mereka mensiasati lah bagaimana caranya dengan anggaran yang terbatas ini mereka bisa dapat memaksimalkan dan memastikan kesehatan daripada para penyelenggara. Dan berkaitan dengan itu adalah bagaimana juga tugas kami memastikan bahwa di dalam pelaksanaan pilkada ini tersedia dana. Kami mengapresiasi dan mendukung apa yang sudah dilakukan kemarin oleh Mendagri, oleh Pak Tito, bahwa khusus untuk anggaran pilkada dia briefing, dibekukan, jadi tidak diutak-atik. Karena saat ini semua kementerian ini melakukan refocusing anggaran, dan itu sebagian besar diarahkan untuk bagaimana penanganan COVID-19. Dan ini menandakan bahwa perhatian dan atensi daripada Kementerian Dalam Negeri terhadap bagaimana kesuksesan daripada pelaksanaan pilkada ini penting. Dan saya pikir kami juga memastikan bagaimana anggaran daripada KPU, Bawaslu ini cair. Kalau enggak ya semuanya nggak bisa bergerak, ya kan? Iya. Kita tidak bisa pakai doa ini, nggak bisa. Nah, kira-kira demikian, ya? Iya benar. Jadi kita untuk menunda tidak akan mungkin.